Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Aikia Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga yang sudah klik video ini dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita mau jalan-jalan lagi ke Malaysia dan juga Singapura. Nah, ini keadaan perjalanan kita menuju ke Bandara Kuala Namu. Di sini Bang Ais semangat banget nih. Dia lagi dorong-dorong kopernya. Karena ini merupakan liburan yang dia tunggu-tunggu. Kami juga tunggu-tunggu. Nah, ini dia keadaan Bandara Kuala Namu keberangkatan internasional. Tidak begitu banyak orang-orang yang ada di sini ya. Mungkin karena ini bukan waktunya liburan anak sekolah, tapi ini liburan pada saat Hari Raya Idul Adha. Perjalanan kali ini kami tempuh dengan menggunakan jasa rental mobil. Dalam video ini nanti kami akan memberitahukan bagaimana caranya menyewa mobil mulai dari pemesanan aplikasi, kemudian bagaimana tata cara pengambilan mobilnya di bandara. Adek. Nah, kali ini kita mau kemana Bang Ai? Malaysia dan Singapura. Ya, kita mau jalan-jalan ke Malaysia, kemudian nanti kita juga jalan-jalan ke Singapura. Hore! Nah, lihat keseruan kita ya. Siap. Dan jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, ini kakak Kia yang cantik. Ya. Halo guys. Iya Cina. Lagi mau ke Malaysia. Dadah. Hadi. Satu, dua, tiga. Dan ini karena kita mengalami keterlambatan lagi, kita dikasih makan nasi sederhana dan juga dapat snack. Snacknya isinya apa tuh? Wah, snacknya macam-macam ya isinya ya. Selalu begitu. Nah, ini dia lauknya. Apa ini? Oh, ayam gulai. ayam pisang. Iya, iya. Sini udah banyak ya jajannya sama ada makanan. Jadi nanti kita udah nggak perlu beli-beli makanan, beli-beli jajan lagi. Yakin? Loh. Yakin? Ya, belilah dikit. Ini guys, karena keterlambatan ya, sama sih seperti tahun lalu juga keterlambatan. Cuman tahun lalu cuma dikasih kue, cuman kali ini kita malah dapat makan malam sih nanti ini. Lumayan lah. Tuh ada yang ayam gulai, ada yang ayam goreng, Pak. Nah, masalahnya nih baunya gimana? Tuh. Malah dikasih snack gratis kita ya kan? Oke, sebentar lagi kita kayaknya sudah mulai masuk. Nah, itu udah mulai ngantri yang dikasih makan ya. Lihat ini. Iya. Pak, jangan.
produksi asap di kamar kecil dilarang oleh peraturan. Alhamdulillah kita udah nyampe di Kuala Lumpur, KLIA 2. Tuh, adek udah menuju ke situ. Nak, tengoklah orang ini mainin koper. Oke, lanjut, kita mau ambil mobil karena kita udah rental mobil ya selama di KL. Itu kita keluar dari sini, kita langsung menuju seperti biasa. Ini dia tempat beli kartu kita ya. Kalau handphonenya sudah ada mendukung eSIM bisa langsung ya, karena kita belum, jadi kita langsung beli kartu aja di sini. Dulu tuh masih 18 ringgit, sekarang kita lihat dulu harganya. Kita pergi di sini, di mana-mana boleh itu. Ini 4 country. Cara menuju ke tempat penyewaan atau rental mobil ya, kita disuruh dari KLIA 2. Kita ini dulu apa namanya, naik shuttle bus dulu ke KLIA 1. Tapi kalau naik shuttle bus atau bisa juga naik tren sih ya, tapi kalau naik tren tuh berbayar 2 ringgit, tapi kalau shuttle bus itu gratis. Nah, setelah masuk ke pintu kedatangan domestik itu kita bisa langsung naik tangga ke lantai 2. Ambil aja di situ sebelah kiri ada tulisannya CND parking gitu ya. Jadi area parkir gitu. Nah, kita ikutin aja tuh arahnya. Nah, ini kita mau lanjut menuju sana mobilnya. Kita sudah kita sudah diberi info mobilnya dan plat mobilnya juga, dan juga tempat foto dari tempat parkir mobilnya di situ ya. Oke, lanjut aja, tuh dia. Nah, kemudian setelah itu kita belok ke sini ya, belok kanan ada tulisannya sewa kereta atau karental. Nah, kemudian setelah itu, setelah tadi belok ke kanan itu ada tulisan keluar gini, exit. Nah, di sini ada tulisan sewa kereta atau karental. Oke, karena sudah diinfo kita bahwasannya ini level parkirnya itu level 4, jadi kita naik lift lagi menuju level 4. Kita langsung ini cari car parknya yang C4 ya, lantai 4. Nah, inilah muka-muka sudah kecapean. Sebenarnya karena ini masih baru kita jadi bingung ya. Nah, tapi nanti kalau udah mungkin udah satset deh. Oke. C45. Nah, udah langsung kelihatan nih. Ini kita kan udah langsung difoto nih. Kita di parkiran area di parkiran C45. Jadi inilah dia rupanya mobilnya. Oke. Kita kemudian foto dulu ke sini. Kita udah nyampe di sini. Bentar ya. Kita akan informasikan dulu. Oke, ternyata ini dia mobilnya ya, bukan yang tadi. Jadi ini dia, kita harus ngecek dulu fisiknya mobil ini. Kita harus cek dulu kalau misalnya dia itu ada apa gitu ya. Kita harus cek keadaannya. Nah, seperti ini ya, ini ada baret-baret gini. Kita cek dulu. Tuh. Oke. Ini. Nah, ini dia mobilnya ya. Tuh. Kayak gini nih kan, di bagian belakang itu ada baret-baret gini ya, guys. Tuh, kita harus cek supaya pada saat pengembalian nanti itu kita tidak tidak tuduh-tuduhan gitu ya. Nah, seperti ini. Tuh. Ada. Oke, kita cek dulu. Ini Semua aktif ya, hidup ya. ini. Ini ada mapping. Oke. Hidupin mesin Pak, biar dicek ininya, lampu-lampunya.
lampu. Oke. Nah, oke, ini tuh. Pokoknya kita harus ngecek dulu ya, pastiin. Pokoknya kondisi mobilnya itu seperti bagaimana kita terima. Nanti pada saat pengembaliannya juga seperti itu. Bahkan ban-bannya juga kita cek ya, sepertinya apa ada yang kurang-kurang angin gitu ya. Hidup. Bannya tidak perlu tambah angin. Ban tidak perlu tambah angin. Tidak perlu ya. Ini lampu-lampunya dicek dulu. Oke. Sen kiri, sen kanan, Pak. Udah tadi bagus. Sebelah sini? Oke. Nah, kita harus deposit dulu nih. Rp1.000 pakai kartu kredit, atau bisa kalau mau ada uang cash bisa sih ya. Nah, ini dia keadaan mobilnya bersih. Ini kaca-kacanya aman kan semuanya. Kita harus pastikan pada saat nutup juga. Nanti kalau udah selesai kembali lagi. Nah, seperti itu. Dalam 21 hari, 21 hari kembali lagi. Nah, ini dia kondisi mobilnya. Alhamdulillah unitnya bagus ya. Kirain tadi karena kirain parkirnya itu, kirain tadi tulisannya itu ya. Ternyata yang ini mobilnya. Kirain tadi tuh, dan tadi tuh jelek sekali. Nih alhamdulillah kita dapat mobilnya sedan ya. Sesuai dengan yang Bunda pesen. Sesuai dengan yang Bunda pesen. Nah, oke. Ini kayaknya udah transaksi, depositnya juga udah dibayar. Oke, tinggal nyetir-nyetir di Malaysia. Sebenarnya simple ya, karena kita belum pernah dan baru kali ini. Jadi ya masih mencari-cari. Jadi kalau udah mencari-cari itu kan kita ribet ya. Apalagi kita bawa anak gitu ya. Yang ribetnya itu pada kita saat naik turun shuttle bus gitu. Kita kan naik shuttle bus ke Terminal 1 dulu gitu. Setelah Terminal 1 baru kita ikutin, ada nanti dia kasih petunjuk ke kita dalam bentuk PDF, dan itu udah ada foto-fotonya lengkap banget. Pokoknya kita belok kiri, belok kanan tuh dia kasih tahu semua di situ. Pokoknya gampang untuk menemukan ini. Nah, tapi ya karena kita bawa anak ribet pada saat kita mau menuju kemari gitu. Itu aja sih. Kalau yang lainnya oke. Karena katanya kalau misalnya kita jemput di KLIA 2 itu mereka tuh tidak ada untuk kar sewa parkirnya tuh tidak ada, mungkin tidak bekerja sama. Jadi kalau yang ini mereka ada gitu di KLIA 1. Ya karena kan mungkin KL 2 itu kan dia internasional ya. Terus dia kan maaf itu kan khusus Air Asia gitu. Kalau ini kan dia terbagi, ada yang internasional, ada yang domestik gitu. Jadi mungkin mereka kesini gitu. Oke, kita udah cek semua, kita tinggal Kalau di Indonesia itu ada STNK apa namanya? oh iya, selain daripada kita ngecek fisiknya ya, kemudian tadi udah ngecek lampu, ngecek ban, ngecek ini nih, windownya tuh udah bisa naik turun enggak. Pokoknya proses kelistrikan ini juga kita cek. Dan juga yang paling penting itu kita harus ngecek minyak, guys. Tuh. Dia ngasih kita minyaknya 2 batang. Berarti kita nanti pas balikin itu juga minimal 2 batang ya, jangan sampai kurang gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Ini untuk bagasinya alhamdulillah besar ya. Oh, ini sedan Peroza apa gitu ya, lupa Bunda nih tadi. Kemarin mesennya itu. Mereknya lupa. Tapi ini yang termasuk LCGC gitulah kayaknya, ini yang low cost ya, yang murah. Oke, kita waktunya naik. Oh, kacamata di itu, di apa? Di tas. Tas adek yang warna hitam mana? Ini nih di belakang kan? Yeay, alhamdulillah kita udah sampai Malaysia dan Pertama kali loh ngelantar di internasional.
Pertama kali. Nah, alhamdulillah kita udah di dalam mobil. Kita mau menuju keluar, parkir keluar ya. Dan paling penting juga, kita sebelum kita berangkat itu pokoknya pastikan kita sudah beli ini ya. Ini kartu TNG atau Touch and Go. Ini seperti kartunya e-tolnya kita Indonesia. Tuh. Ya. Kalau kalian bisa menyiapkan dari Indonesia nggak jadi masalah. Kalau nggak ada, beli aja di sini. Ini tadi Bunda dapat informasi bahwasannya yang menjual kartu ini itu sebenarnya ada sih di 7-Eleven atau misalnya di di Family Mart atau di Guardian juga ada. Cuman pada saat tadi Bunda mau beli itu pada habis. Jadi yang ada ini hanya ada tadi Bunda dapatnya di Watson nih. Tuh. Jadi ini kartunya itu 20 ringgit itu off, itu artinya tidak ada isi, hanya kartu. Jadi kita mengisinya itu firstnya itu kita mengisi 20 ringgit. Tadi Bunda minta 30 ringgit. 30 ringgit. Jadi ini tadi harganya bukan 20 ya, maaf. Ini tadi harganya 25 ringgit tapi kosong gitu, nggak ada isi. Jadi bayar 25 ringgit plus isi 30 ringgit. Jadi totalnya Bunda beli kartu ini 55 ringgit.